Marinda. Nah, sore hari ini bersama dengan Kak Tere, T-E-R-E. Kak Tere ditemani Kakak Ricky. Nah, adik-adik sudah pada bangun belum? Sudah jam 4 sore, ayo sudah. Yang belum mandi nggak apa-apa, duduk dulu, kita ibadah sekolah minggu dulu. Setelah itu baru boleh mandi, nggak apa-apa. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Tere sebelum mulai ibadah ini, Kak Tere pengen sapa dulu nih Kak Ricky. Adik-adik yang dulu lama ya sudah nggak sekolah minggu, dari bulan April sampai sekarang kita nggak pernah ketemu. Nah, Kak Tere mau sapa dulu adik-adik kelas Moses. Wah, kelas Moses itu kira-kira siapa ya? Oh, ada adek Niki, terus ada adek siapa lagi ya? Adek Joy, terus ada Sevanya, terus ada adek siapa ya? Aduh, saking lamanya Kak Tere sudah lupa nama-namanya. Nah, supaya Kak Tere ingat, nah adik-adik komen ya, boleh di Facebook, boleh juga di YouTube. Adik-adik bisa komen seperti ini. Kak Tere hadir, atau Niki hadir, Nacita hadir, Joy hadir. Nah, jadi Kak Tere ingat lagi siapa ya adik-adik di kelas Moses. Terus ada adik-adik kelas Daniel, ada adik kelas Joshua. Semuanya tetap semangat walaupun kita di rumah sudah lama, dari bulan April sampai bulan September ini. Kakak harap kalian tetap semangat, tetap sukacita, selalu sehat, jaga kebersihan. Oke, siap semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh nyanyi lagu ini, agar lagu ini boleh menjadi doa dalam setiap kehidupan kita. Kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk sore hari ini. Kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu untuk datang, mendengar, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menilik kami dimanapun kami berada. Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang mungkin hari ini Tuhan dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada Tuhan teman-teman kami yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami pergumulan, Tuhan campur tangan untuk setiap pergumulan mereka. Tuhan melihat setiap kerinduan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah sekolah minggu kami ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Beri kami hati yang terbuka untuk
kebenaran firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini kami mau terima kuasa dari kuasa Roh Kudus agar mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau katakan bersama-sama amin. Nah, adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau apa nih ya? Kepak-kepakan tangannya ya, seperti burung di udara. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini bersama Kak Tere. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Siap? Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Yuk nyanyi sama-sama lagu ini. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri ya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, masih semangat ya Kak Tere dan Kak Riki, masih semangat ya Kak. Oke, sekarang kita menyanyi lagu yang kedua. Nah, adik-adik masih semangat kan? Tadi sudah kita kepak-kepak deh tangannya. Sekarang kita mau goyang-goyang tangannya, goyang-goyang kakinya, terus goyang-goyang pinggangnya, supaya kita semangat hari ini. Oke, siap semua ya? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala, dan digeleng-geleng sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Kak, sekarang pinggang ya, siap ya Kak? Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, sekali lagi. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oh ya, Kak Riki tahu donat nggak sih? Donat, Dunkin Donat. Terus apa lagi Kak? Ada donat Jeko, ada donat gula Kak. Terus tuh ada tuh di Antasari donat apa ya? Dangki gitu. Nah, adik-adik tahu kan? Donat itu kue tapi dalamnya kosong loh Kak. Bukan dalamnya, tengahnya itu kosong. Nah, coba Kak Riki, kita bayangi kalau hidup kita tuh seperti donat.
Gak mau ya. Kenapa? Karena kalau hidup kita seperti donat itu sama halnya kita tidak mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ada lubang kosong di dalam hatinya. Nah, supaya adik-adik selalu undang Roh Kudus dalam hidup kita, yuk kita nyanyi lagu ini supaya kita selalu ingat untuk mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti apa? Seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatinya. Wah, jadi ingat ya, setiap hari kita harus undang Roh Kudus untuk mengisi hari-hari kita dengan cara apa? Kita berdoa, memuji Tuhan selalu setiap hari. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk tenang, kita ambil posisi yang terbaik. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau undang Roh Kudus dalam hati kita supaya hari ini kita mau fokus dengar firman Tuhan. Oke? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sambil angkat pujian ini bersama-sama. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Katakan suci, 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 suci namanya. Kasihnya sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya. Sungguh besar kuasanya. Nyanyi lagu ini ya, sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau selalu puji Dia. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya. Sungguh besar kuasanya. Kak Tere mau ajak adik-adik letakkan tangannya di dada, tutup matanya, sekali lagi sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Amin. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau puji namanya. Suci,
Suci, suci namamu, kasih-Mu sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya, sungguh besar kuasa-Nya, sungguh besar kuasa-Nya. Angkat suara adik-adik untuk sembah Dia, tinggikan namanya. Kau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan, hidup dalam kasih-Mu. Kami berterima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, suci namamu, suci namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, suci, suci namamu, kasih-Mu sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Suci, suci namamu, kasih-Mu sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya, sungguh besar kuasa-Nya, sungguh besar kuasa-Nya. Shalom adik-adik dimanapun kalian berada pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa dulu. Nanti kakak yang akan memimpinnya, mari semuanya lipat tangannya dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk sore hari ini ya Bapa. Anugerah-Mu dan penyertaan-Mu terus melingkupi setiap kami anak-anak sekolah minggumu dimanapun kami berada. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan, mengajarkan kami untuk kami terus ya Tuhan, mengandalkan Engkau untuk kami terus ya Tuhan, menghargai dan menghormati Engkau dalam hidup kami, bahkan kehidupan kami dari masa kecil kami ya Tuhan. Kami menjadi berkat, baik itu bagi kedua orang tua kami maupun bagi keluarga kami yang lain, bahkan teman-teman kami juga. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang pegang kendali ya Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi kakak mau katakan bahwa kita ini adalah disciple kids. Kita dikatakan adalah murid Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata apa? Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 50 berkata, kita telah diberikan lidah seperti seorang murid. Bahkan Tuhan juga memberikan kita sebuah kekuatan yang akan memberikan sebuah pengharapan bagi setiap orang-orang yang letih lesu. Berarti ketika kita mendengar, kita disebut sebagai disciple kids, berarti kita adalah anak-anak sekolah minggunya Tuhan yang Tuhan pilih untuk menjadi murid Tuhan. Berarti dengan kata lain, tidak boleh ada di antara kita yang tidak akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh ada di antara kita anak-anak sekolah minggu yang tidak akan memberikan kekuatan yang baru bagi teman-teman kita, atau tidak boleh kita mengganggu teman-teman kita yang lain. Nah, sore hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Subtemanya untuk minggu ini adalah tentang menghormati dan menghargai. Adik-adik pernah dengar kata menghormati ataupun menghargai? Menghormati itu seperti halnya gini. Guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu berkata, ayo semuanya tepuk tangan. Terus anak-anak sekolah minggu, adik-adik itu mendengarkan dan langsung tepuk tangan. Itu artinya adalah menghormati. Karena apa? Kita tunduk kepada apa yang diperintahkan. Kita tunduk kepada apa yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin kita, entah itu guru sekolah minggu, entah itu orang tua kita, terlebih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata jangan, berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak akan bercerita terlebih dahulu cerita tentang seorang raja, sebuah kerajaan. Di dalamnya itu adalah seorang raja dan dia memiliki satu burung elang. Itu adalah burung kesayangannya dia. Nah, nanti ketika coba adik-adik dengarkan baik-baik, ketika nanti di akhir cerita akan ada satu hal yang bisa kita petik dari cerita ini. Jadi pada suatu hari di sebuah kerajaan hidup seorang raja. Dia memiliki burung elang. Burung elang ini adalah burung kesayangannya raja tersebut. Karena kenapa? Dari kecil dia sudah dipelihara oleh raja itu sampai dia besar, sampai dia bisa untuk terbang ke sana ke sini. Itu karena dia dipelihara oleh raja. Nah, raja ini adalah raja yang gagah perkasa. Dia suka berburu. Bahkan ketika berperang, raja ini masih sempatkan untuk pergi berburu. Nah, suatu hari raja ini pergi berburu. Akhirnya mereka sudah dapat buruan beberapa ekor rusa, kelinci, bahkan ada beberapa ekor burung. Ketika mereka sudah sepanjang hari berburu, akhirnya yang habis adalah bekal air minumnya. Biasanya kan kalau orang pergi, mereka pergi ke ladang atau apapun, yang paling penting mereka bawa adalah air minum. Pada waktu habis, dia suruh pengawalnya, pengawal tolong carikan air minum, karena mereka di dalam hutan. Biasanya kalau dalam hutan adik-adik pasti tahu dong, dalam hutan ada pasti air, nggak mungkin nggak ada air. Biasanya ada air yang jernih, yang bersih, dan itu ketika kita minum itu sangat menyegarkan. Akhirnya pengawalnya ini berangkat dan pergi mencari air. Sang raja duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Ketika sampai di pohon itu, kemudian sang raja waktu di keadaan sunyi itu dia mendengar suara gemerincik. Waktu ketika dia mendengar suara itu, sang raja bergegas mencari dari mana asal suara itu. Ketika dia berjalan, dia menemukan ternyata suara itu berasal dari sebuah mata air yang mengalirkan airnya seperti air terjun yang kecil. Pada waktu sang raja melihat hal itu, dia bergegas mengambil botol air minumnya. Dia mengambil air itu, mengisinya sampai penuh. Ketika botol airnya penuh, dia bersiap untuk minum. Pada waktu dia minum air itu, burung elangnya akhirnya datang menerjang tangan daripada raja, dan kemudian botol air minumnya itu jatuh dan airnya tumpah. Pada waktu
airnya tumpah, botol airnya itu jatuh, sang raja berpikir bahwa ternyata mungkin burung elangnya ini lagi berjanda, lagi bergurau. Akhirnya dia ambil kedua kalinya botol air minum itu. Ketika kedua kalinya dia ambil, diisi lagi air, tetap juga burung elang itu datang dan menerjang botol air minum itu. Di saat itu raja sangat marah. Akhirnya raja mencabut pedangnya dan berkata, sekali lagi engkau menghalangi saya untuk meminum air ini, maka engkau pasti akan aku bunuh. Akhirnya ketika burung elang itu dia mendengar teriakan daripada tuannya, dia langsung berbunyi seperti burung yang mengerti tentang kemarahan daripada tuannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh burung elang ini? Burung elang ini tidak pergi, malah dia tetap di situ. Ketiga kalinya pada saat raja ingin mengambil air minum itu lagi, di tangan kanannya sudah siap pedang yang dia akan hunus, kemudian tangan kirinya memegang botol. Ketika dia mengambil air minum itu, pada saat air minum itu sudah penuh, dia mau minum, burung elang ini datang lagi menerjang dan dia mencakar tangan raja. Akhirnya tangan raja tergores dan berdarah. Raja sangat marah, tanpa berkata-kata apapun, raja langsung menghunus pedangnya dan akhirnya burung elang itu mati. Pada waktu burung elang itu mati, sang raja berpikir dalam hatinya, kalau begini mendingan saya mencari asal dari mana air ini. Akhirnya dia naik ke atas bukit, dia cari asal mata air tersebut. Pada saat dia menemukan asal mata airnya itu, dia kaget dan matanya sampai terbelalak melihat ternyata di dalam mata air itu ada seekor kalajengking yang beracun, raksasa gitu, yang mati di dalam mata air itu. Ternyata burung elangnya itu tahu bahwa ketika tuannya meminum air itu, maka apa yang akan terjadi? Tuannya pasti akan meninggal. Waktu ketika raja menyadari hal itu, dia menyesal dan dia hanya tertunduk dan menangis karena dia berpikir, kenapa dia sampai membunuh burung elangnya, sedangkan burung elangnya itu sudah berkorban untuk menyelamatkan dia. Pada saat dia melihat hal itu, dia hanya bisa meratapi kesalahannya. Apa yang bisa kita pelajari adik-adik semuanya dari cerita ini? Yang perlu kita pelajari adalah ketika kadangkala dalam kehidupan kita disuruh adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah daripada hukum Taurat kelima, dia berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan Efesus 6 ayat 3 berkata, hai anak-anak, taatilah perintah orang tuamu. Tetapi ketika kita mendengarkan perintah daripada Tuhan Yesus itu, kita hanya menganggap sebagai angin yang lalu. Bahkan ketika orang tua kita berkata jangan, kita tetap melakukannya. Orang tua kita menyuruh kita membantu dia, apa yang kita lakukan? Tidak, kita malah pergi. Dan dari cerita ini kita bisa melihat bahwa meskipun orang tua kita kadangkala mereka galak ataupun marahin kita, kadangkala mereka itu sering berkata jangan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa ya orang tuaku, mama papa ini suka melarang gitu. Ternyata itu adalah bentuk kasih sayang mereka atau perhatian mereka terhadap kita. Efesus 6 ayat 3 berkata, taatilah orang tuamu. Jadi apapun yang diperkatakan oleh orang tua kita, itu berarti mendidik kita untuk supaya kita tidak apa? Tidak celaka, tidak seperti halnya yang akan dialami oleh raja tadi. Seandainya dia meminum air itu, apa yang akan terjadi? Dia pasti akan meninggal. Nah, kalau muncul pertanyaan, jadi Kak, kalau umpamanya orang tua saya mengajari saya yang tidak baik, apakah harus saya turutin mereka karena mereka adalah orang tua saya? Kita, kalau orang tua kita mengajari kita tidak baik, kita harus dengan tegas berkata tidak dan menolaknya. Nah, ada ya satu ilustrasi, ini sebenarnya baik bagi setiap orang, tetapi itu tidak baik. Dan ceritanya itu adalah seperti begini. Ada seorang ayah, dia memiliki anak 4. Anaknya 4. Pada waktu itu terjadi kelaparan di daerah mereka. Dan yang mereka lakukan adalah mencuri tanaman
tetangganya, mencuri entah tanaman jagung ataupun sayur-sayuran. Nah, memang tidak salah kalau mereka pergi mencuri karena mereka lagi kelaparan karena musim kekeringan. Pada suatu hari mereka akan mencuri tanaman orang. Jadi keempat anaknya ini sudah diberi tugas. Anak pertama tugasnya ini, kedua, ketiga, dan yang paling bungsu diberi tugas adalah nanti ketika engkau melihat orang, engkau teriak. Jadi kalau dia lihat orang, dia teriak aja supaya ayahnya dan ketiga saudaranya ini langsung lari. Pada saat mereka sudah masuk di dalam ladangnya orang lain, pada saat itu si bungsu ini teriak, dia teriak, "Ayah, ada orang!" Akhirnya ayahnya kaget, dia langsung lari dan mendapati anaknya yang bungsu. Pada saat ayahnya mendekati anak yang bungsu itu, dia berkata, "Orangnya mana, Nak?" Langsung anaknya yang bungsu itu berkata, "Tidak ada orang, Ayah, yang ada adalah Tuhan Yesus." Jadi apapun yang kita buat, Tuhan Yesus melihat kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Jadi kalau orang tua kita mengajari kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berkata apa tadi? Tidak. Jangan kita melakukan. Nah, poin yang kedua, siapa lagi yang harus kita hormati? Yang kedua adalah sesama kita. Sesama kita itu contohnya seperti apa? Teman-teman kita, entah teman-teman sekolah minggu kita, teman-teman di sekolah kita. Cara menghormati mereka itu seperti apa? Dengan cara kita tidak boleh berantem. Jadi kalau ada yang suka berantem, berarti dia tidak menghargai temannya dan tidak menghormati temannya. Jadi kalau umpamanya kita dibilang menghormati, berarti kita harus mengasihi teman kita, saling berbagi, saling membantu teman kita yang kesusahan. Terus yang paling penting sekali adalah kita menghormati dan menghargai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Kak, supaya kami anak-anak sekolah minggu dikatakan menghormati dan menghargai Tuhan Yesus? Caranya adalah ketika seperti halnya ini, sore hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan itu adalah kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sibuk bermain atau jangan kita sibuk mengganggu entah itu kakak kita, entah itu adik kita, ataupun kita mengganggu orang yang lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena tadi Yesaya 50 katakan, Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang murid supaya aku mendengarkan. Jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukannya, berarti kita tidak menghormati Tuhan Yesus. Bahkan di dalam 1 Samuel 2 ayat 30b, 1 Samuel 2 ayat 30b, 1 Samuel 2 ayat 30b, kakak akan bacakan, adik-adik bisa melihatnya. Dikatakan di sini, "Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Tuhan Yesus berfirman, siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati, tetapi siapa yang tidak menghormati Tuhan akan dipandang rendah. Jadi betapa pentingnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang disebut sebagai disciple kids, anak-anak yang disebut sebagai murid-murid Tuhan, menghormati dan menghargai. Tadi poin pertama yang kita harus lakukan, menghormati dan menghargai siapa? Orang tua kita, papa mama kita. Yang kedua adalah siapa? Sesama kita. Sesama kita itu ya saudara-saudara kita, teman-teman kita, terus kemudian menghargai guru-guru kita, baik itu yang di sekolah ataupun guru-guru sekolah minggu atau siapapun. Yang ketiga yang paling penting adalah kita menghormati atau menghargai Tuhan Yesus. Menghormati dan menghargai Tuhan Yesus itu Tuhan katakan, siapa yang menghormati aku, dia akan dihormati dan dihargai. Jadi menghormati Tuhan Yesus dan menghargainya adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus kalau setiap hari terus harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa, baca firman Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang benar-benar menghargai dan
menghormati. Nah, untuk ayat hafalan kita akan baca dalam Keluaran 20 tentang 10 hukum firman itu, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ayat hafalannya Keluaran 20 ayat yang ke-12. 20 ayat yang ke-12 kakak bacakan, nanti adik-adik bisa menghafalnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau kita mau lanjut umur, panjang umur, kita harus menghormati siapa? Orang tua kita. Kasihilah, sayangilah mama papa, maka engkau akan menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, semuanya kakak minta untuk lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa yang mengajarkan kami bagaimana kami menghormati dan menghargai kedua orang tua kami, menghargai dan menghormati juga sesama kami ya Tuhan. Bahkan terlebih menghormati dan menghargai Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Ketika kami berkata bahwa kami mengasihi Engkau, kami menghormati Engkau, biarlah kerinduan yang luar biasa terus ada dalam kehidupan kami. Dari masa kecil kami ya Tuhan, pertumbuhan yang luar biasa terus ada bagi kehidupan kami. Sehingga kami Engkau dapati menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu yang terbaik dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kalau kadang-kala ya Tuhan kami lalai ya Tuhan, bahkan kadang-kala ya Bapa kami memberontak terhadap kedua orang tua kami. Kami tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Bapa, dan biarlah mulai hari ini ya Tuhan Engkau yang terus ya Tuhan memberkati dan melingkupi setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami dari anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus berjalan seturut dan sekendak dengan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus melimpah bagi kehidupan mereka. Terus Engkau lindungi dan jagai ya Bapa. Kesehatan yang luar biasa dan kekuatan yang terbaik terus Engkau berikan bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Widya percaya semua dalam keadaan penuh sukacita. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita yel-yel dulu. Ya, kalau Kak Widya bilang disciple kids, adik-adik yang ada di rumah katakan yes I am. Oke? Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Oke, coba sekali lagi. Kak Widya mau dengar nih. Oke. Disciple kids. Oh, oke. Luar biasa ya. Semua katakan di rumah, yes, I am. Oke, hari ini mari persiapkan persembahan kita. Oke, adik-adik bisa lewat transfer atau ada barcode di layar adik-adik. Adik-adik bisa sama papa mama, dibantu papa mama supaya bisa melakukan persembahan via barcode, ataupun bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Ya, nanti titip ke mama papa aja. Oke, sebelumnya mari sama-sama adik-adik yang ada di rumah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan ibadah. Kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap persembahan kami itu ketika kami melakukan dengan tulus hati, maka Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Riki, adik-adik di rumah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita sore hari ini. Kak Tere ingatin ya, di rumah jangan lupa rajin cuci tangan. Terus jangan lupa pakai masker kalau lagi beraktivitas di luar rumah. Nah, adik-adik juga harus
harus rajin minum vitamin ya. Makan masakannya mama. Karena masakan mama paling enak dan paling sehat. Nah, adik-adik, Kak Tere ingati jangan lupa terus saksikan ibadah live streaming kita, ibadah sekolah minggu kita Clear Kids Samarinda di YouTube GBI Keluarga Imamat Rajani dan juga FB kita GBI Keluarga Imamat Rajani, dan jangan lupa follow IG kita Clear Kids Samarinda. Nah, adik-adik sama-sama yuk katakan, kita berdiri dulu. Kita katakan Disciple Kids, yes I am. Yang semangat ya. Siap? 1, 2, 3. Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kids, yes I am. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Minggu depan pasti kita bertemu lagi. Kak Tere dan tim akan hadir kembali minggu depan. Nah, adik-adik, siap kita akan menerima berkat? Disciple Kids siap menerima berkat? Mari angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada lewat firman-Mu, dan hamba percaya kuasa firman-Mu yang akan Tuhan Yesus menuntun setiap adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapa, biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, ada hikmat Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan, ada cinta kasih daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak. Tuhan lebih lagi berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang sudah diberkati sama-sama Kak Widya dengan semangat katakan amin. Terima kasih, God bless. See you next week.